Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengolahan data sifat datar. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginput data hasil pengukuran waterpass. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data tersebut, beda tinggi tersebut menjadi data nilai tinggi. Kita mulai. Ya, jadi pengolahan data sifat datar ini bertujuan untuk mengolah data beda tinggi yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya sehingga dihasilkan nilai tinggi titik kerangka dasar pemetaan. Jadi ini masih bagian dari kerangka dasar vertikal ya. Jadi kalau sebelumnya kita input data, sekarang kita mengolah datanya. Nah, tahapan mengolah data itu ada seperti ini ya. Jadi kita nanti akan melakukan tahapan-tahapan. Kemudian nanti di setiap tahapannya akan saya jelaskan ya. Jadi kalau mau screenshot atau foto tahapan secara generalnya, nah di sini silahkan difoto. Oke, lanjut. Nah, misalkan saya punya suatu kasus seperti ini. Saya punya 4 titik, di mana titik A ini adalah titik yang diketahui koordinatnya. Nah, titik lainnya B, C, dan D adalah titik kerangka dasar yang belum diketahui nilai koordinat tingginya ya. Jadi di sini kita fokusnya terhadap koordinat tinggi atau nilai Z. Nah, di sini kita melakukan pengukuran kerangka dasar A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Nah, dari A ke B ini diilustrasikan karena jaraknya jauh, diilustrasikan menggunakan bantuan slug ya. Di sini jadi ada 2 slug. Jadi di A ke B ada 2 slug, B ke C itu tidak ada slug, jadi langsung seksinya, B ke C, C ke D seksi, D ke A seksi. Jadi di seksi A ke B itu kita menggunakan 2 slug. Jadi ilustrasinya seperti itu dalam contoh di video ini. Nah, misalkan saya punya data di yang sebelah kanan, ya, ini data bacaannya, kemudian ini tadi sketsanya. Nah, nanti ketika kita menginput, yang diinput itu adalah beda tinggi dan jarak seksi. Nah, bisa kita lihat di bagian ini. Di sini ada delta H ukuran rata-rata. Nah, biasanya ini delta H yang kolom kedua terakhir ini adalah delta H slug. Nah, sedangkan yang paling ujung, kolom paling ujung adalah delta H seksi. Nah, yang ditekankan adalah ketika mengolah data kita menggunakan beda tingginya seksi, ya. Jadi kalau di sini misalkan A ke 1, 1 ke B berarti ada 2 slug. Nah, kita jumlahkan delta H-nya. Jadi delta H seksi itu adalah penjumlahan dari delta H slug ya. Kalau di sini delta slugnya adalah 0,072 dan 0,0925 sehingga kita jumlahkan menjadi delta H seksinya. Nah, kita simpan delta seksi itu di sel atau di kolom yang paling kanan slug terakhir ya. Misalnya ini slug terakhirnya yang ini 1 ke B. Nah, kita simpan di sini. Jadi kita jumlahkan ini ditambah ini. Sehingga kalau saya di sini jabarkan delta HA ke B itu adalah 0,1645 ya di sini dan jaraknya 96,8. Nah, 96,8 ini adalah penjumlahan dari jarak yang A1 dan 1 ke B, 48,2 ditambah 48,6. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi intinya adalah yang kita koreksi, yang kita olah itu adalah beda tinggi seksi bukan per slug ya. Jadi kalau masih per slug dijumlahkan sehingga jadi satu seksi. Nah, seperti ini nanti hasil dari apa yang kita input atau kita ukur di lapangan. Nah, di sini adalah contoh dari tabel pengolahannya. Jadi ini formulir pengolahan data kerangka dasar vertikal. Oke, kita mulai pembahasan. Nah, jadi langkah pertama adalah kita menginput data. Jadi cara menginputnya adalah seperti ini. Kolom paling kiri itu kita input nama titiknya jadi A, B, C, D. Balik lagi ke A ya karena kita pengukurannya poligon tertutup. Kemudian di antaranya kita input jarak dan beda tinggi ya. Di sini ditekankan lagi nih beda tingginya sudah seksi. Kemudian kita input nilai koordinat A-nya. Nah, nilai koordinat ZA-nya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung jumlah jarak ya. Ini kita
jumlahkan, kemudian kita masukkan ke sel yang ini, samping samping sel yang bentuknya sum ini ya. Tuh. Nah, ini kita jumlahkan jadi 210. Perlu diketahui bahwa ini kita menggunakan satuannya meter, jadi kalau di formulirnya masih milimeter, dibagi 1000 ya berarti. Nah, di sini kita setelah beda tinggi kita setelah totalkan jarak, kemudian kita totalkan beda tinggi. Nah, ini kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan semua, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan minus 0,037. Nah, setelah selesai, di sini kita masukkan syaratnya ya, akhir awal syaratnya. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya sesuai dengan jenis poligon atau jenis bentuk poligon yang kita gunakan waktu pengukuran. Di awal tadi saya berikan sketsa poligonnya tertutup, sehingga kalau sebenarnya tertutup itu dia akan balik lagi ya. Kalau A, B, C, D, A, B, C, D balik lagi ke A, harusnya beda tingginya 0 ya. Nah, di sini kalau untuk syarat tertutup itu 0. Nah, kalau poligon terbuka misalnya A, B, C, D gitu ya. Kalau poligon terbuka kan ujung dan ujungnya harus diketahui koordinatnya. Jadi syaratnya adalah delta H akhir dikurangi delta H awal. H akhir dikurangi H awal. Nah, karena ini kita menggunakan poligon tertutup, maka syaratnya kita input nilainya 0 ya. Harusnya 0. Kemudian dari nilai 0 ini ternyata harusnya hasil penjumlahan yang kita dapat dari pengukuran itu 0, tapi ternyata ada hasil penjumlahannya minus 0,037 atau minus 3 cm. Sehingga koreksinya itu rumusnya adalah akhir dikurangi awal dikurangi hasil penjumlahan kita, sehingga input koreksinya adalah plus 0,037 ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi hasilnya untuk mendapatkan nilai 0 kita harus koreksi ditambahkan 0,037. Oke, selanjutnya adalah kita mengoreksi hasil bacaan kita atau beda tinggi per titik ya. Nah, di sini rumusnya adalah total koreksi dikali jarak per total jarak. Jadi prinsipnya sama seperti kita mengoreksi D sin alfa dan D cos alfa pada pengolahan data kerangka dasar horizontal. Jadi kalau kita mau mengoreksi beda tinggi yang A ke B, itu kita tinggal kalikan plus 0,037 dikali jaraknya ini A ke B 96,8 dibagi 210 ya. 210 itu adalah total jaraknya, sehingga kita dapatkan koreksinya adalah 0,0171. Oke, jika sudah paham, kita koreksi keseluruhan datanya. Nah, jika setelah selesai kita lakukan kontrol kualitas. Jadi cara mengontrolnya kita jumlahkan semuanya ini dan kita masukkan ke samping nilai koreksi ini. Harusnya nilainya sama ya. Ini plus 0,037, ini juga plus 0,037 ya. Pastikan sama. Ini langkah kita untuk mengontrol apakah hasil perhitungan kita sudah benar atau belum. Oke. Jika sudah benar, kita lanjut ke hitung nilai tinggi. Nah, hitung nilai tinggi titik B itu kita input nanti di sel ini ya. Jadi A, B ya, kita sejajarkan dengan sini. Caranya adalah kita jumlahkan antara tinggi titik A ditambah beda tinggi ditambah koreksinya. Jadi jumlahkan semua sehingga mendapatkan nilai tinggi B-nya kita input di sini ya. Nah, tinggi B-nya adalah 573,3976. Oke, kalau sudah di input, lakukan hal yang sama ke nilai titik C, D, dan A kembali ya. Jadi kalau C ini ditambah ini, berikut pun yang lainnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, jika sudah, nah kita lakukan lagi kontrol kualitas hasil. Nah, pastikan koordinat A yang di sini 573,216 itu sama dengan koordinat A, nilai koordinat Z yang di sini. Jadi
jika kita sudah mendapatkan nilainya sama, ya, itu berarti hasil perhitungan kita sudah benar. Nah, seperti itu saja pengolahan kerangka dasar vertikal. Silahkan dikerjakan tugas yang sudah diberikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.